Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Faik Al-Haris. Saya berasal dari Universitas Diponegoro pada Fakultas Sekolah Vokasi di dalam Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Tim saya adalah 400403246500101 dan hari ini saya ingin membahas tentang sistem dasar kontrol. Nah, materi yang saya bawa ini bersumber dari buku Modern Control Engineering by atau dibuat oleh Katsuo Okata. Sebuah buku di mana itu banyak ya jadi sebuah kiblat bagi para insinyur. Nah, ya bab yang ingin saya jelaskan di sini adalah bab pendahuluan sistem kontrol. Nah, kita mulai dengan sistem kontrol. Sebenarnya sebelum itu kita asumsikan pada kehidupan kita banyak menggunakan barang elektronik. Seperti contoh yang paling dekat adalah AC. AC ini adalah sebuah barang yang dimana saat kita panasan kita ingin membuat ruangan jadi dingin, ya kan? Nah, kita ingin mengatur misalnya suhunya menjadi 18 derajat. Nah, bagaimana caranya agar suhu tersebut stabil di 18 derajat tanpa tiba-tiba berubah jadi panas, tahu-tahu jadi terlalu dingin. Nah, itu dibuat dan dijaga oleh sistem yang bernama sistem kontrol. Artinya apa? Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu variabel agar selalu sesuai dengan nilai yang diinginkan. Seperti AC tersebut kita ingin jaga 18 derajat. Ya udah, AC itu bakal menjaga suhunya agar saat dia turun terlalu rendah, itu akan dia jaga, dia naikkan sedikit sampai sesuai. Atau misalnya saat panas, dia coba turunkan biar suhunya tetap stabil. Bagaimana caranya bisa sistem kontrol ini menjaga agar bisa stabil? Nah, ini namanya adalah feedback. Feedback ini sebuah sistem yang mengatur atau mengendalikan suatu variabel agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Jadi, feedback ini dia akan membandingkan antara data awal dan data akhir, data yang diinginkan dan data yang terjadi. Apakah data tersebut sudah sama? Jika tidak sama, dia akan menyampaikan atau memberi feedback bahwa data tersebut tidak sama. Nah, dari penyampaian itu, otomatis sistem akan mencoba mengendalikan dan menyesuaikan kembali. Oleh karena itu, di sini digunakan feedback sebagai kunci untuk menjaga agar sesuatu yang seharusnya dan sesuatu yang terjadi itu sesuai. Nah, di dalam sistem kontrol ini ada 3 poin penting, yaitu PID. PID itu singkatan dari 3 kata, yaitu pertama P, proporsional, I, integral, dan D, derivatif. Kita bahas dari huruf pertama, yaitu proporsional. Proporsional adalah koreksi berdasarkan besar error. Apa itu besar error? Jadi gini, anggap kita masih bahas AC. AC ini kita pengen agar suhunya 18. Ternyata suhunya 20. Otomatis ada perbedaan nilai, yaitu 2 derajat. Nah, perbedaan itulah error. Nah, di sini proporsional akan mengoreksi apakah ada sesuatu error, berapa besar itu errornya. Nah, itulah proporsional. Nah, setelah proporsional ini berjalan dan diketahui error, otomatis akan dilakukan correction kan. Nah, di sini ada sebuah integral yang dari huruf I. Integral ini berfungsi untuk mengumpulkan data-data error yang ada dan dicek apakah masih ada data error yang tertinggal gitu. Jadi kalau misalnya dengan integral itu bakal berusaha lebih cepat agar data tersebut selesai semuanya, jangan sampai ada error yang belum selesai begitu. Nah, kalau derivatif D itu adalah koreksi berdasarkan laju perubahan error. Karena gini, seandainya error itu benar nih ada error, tapi diperbaikinya dengan cepat, bisa jadi perbaikannya itu malah yang bikin salah, perbaikannya mungkin melebihi atau kurang. Nah, derivatif ini untuk memeriksa apakah laju perubahan error itu sesuai, jangan sampai terlalu cepat ataupun terlalu lambat begitu. Kita lanjut. Kenapa ada sistem kontrol? Nah, sistem kontrol ini bertujuan untuk beberapa hal,
di sini kita ambil contoh, ambil jawabannya adalah pertama, menjaga kestabilan sistem. Jadi dengan ada sistem kontrol seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sistem akan dijaga agar stabil sesuai dengan yang diinginkan. Sistem pengennya kita pengen sistem menghasilkan data sekian. Nah, kita buat sistem itu menjaga agar tetap sekian, jangan sampai di atas atau di bawah keinginan yang kita inginkan. Nah, gimana cara menjaga kestabilan itu? Nah, jadi sistem ini memastikan variabel output atau data yang dihasilkan ataupun sebuah hal yang diinginkan, entah suhu atau apa, itu sesuai dengan yang kita inginkan dengan sebutan set point. Jadi kita mengatur poin atau kadar set point gitu. Set pointnya itu kita pengen atur berapa itu set point. Kita pastikan variabel itu sesuai dengan poin atau kadar yang kita inginkan gitu. Contoh lainnya di sini adalah suhu ruangan udah tadi. Tekanan boiler. Jadi kita pengen tekanan boilernya itu dia seberapa panas itu kan kita bisa jaga tuh. Terus kecepatan motor juga kita atur agar dia itu perputaran motor atau apa itu sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. Lalu di sini ada beberapa komponen utama dalam set point. Nah, yang pertama komponen utama dalam sistem kontrol. Yang pertama adalah set point. Seperti yang saya jelaskan tadi, set point adalah poin atau nilai atau kadar yang kita set, yang kita atur. Jadi kita memberikan target. Kita ingin nilainya atau datanya keluar dengan data sekian. Nah, itulah set point gitu. Terus kalau yang kedua adalah sensor. Nah, sensor ini bagaikan indera yang melihat gitu. Jadi dia membaca kondisi aktual. Misal kita pengen nih jarak jangan jarak, masih suhu aja. Suhu ini suhunya sekian 18. Nah, sensor ini bakal mendeteksi bener nggak tuh 18. Nah, kalau misalnya dia mengatakan iya atau tidak, ntar sensor itu bakal ngasih tahu dari mata ke otaknya. Nah, otaknya di sini tuh ada controller. Nah, controller itu mengelola atau mengolah sinyal dan memberi perintah. Jadi mata nih, seperti ini analogi aja. Mata dia melihat nih, melihat apa sesuatu. Otomatis otak itu kan bakal memproses yang dilihat kan. Terus otak itu ntar menyuruh mungkin tangan atau apa untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, sini juga sama, sensor dia melihat misalnya suhunya sekian. Nah, terus controller dia bakal mengatur. Kalau misalnya normal berarti aman. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya enggak nih, ternyata suhunya terlalu panas. Nah, controller bakal nyuruh untuk suhunya tuh diturunkan gitu, tidak panas. Nah, kemana controller itu menyuruh? Itu adalah komponen selanjutnya, yaitu actuator. Actuator adalah alat yang mengubah kondisi. Jadi sebuah alat yang digerakkan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan atau mengubah sesuatu, itu namanya actuator. Kita ambil contoh sederhana di sini, selain AC, dispenser. Nah, dispenser itu kan adalah sebuah alat di mana kita pengen bisa memanaskan ataupun mendinginkan air. Kita coba di sini suhunya yang pengenkan itu 80 derajat. Nah, kita pengen nih suhunya 80 derajat. Kita aturlah standar yang kita inginkan adalah 90, yaitu di set point. Set point kita atur 80 derajat. Setelah set point udah 80 derajat, saat kita menginginkannya, sensor bakal ngebaca apakah suhu tersebut sesuai dengan yang kita harapkan, 80. Nah, kalau misalnya sensor udah dapat nih datanya, datanya sekian, ini airnya terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, sensor bakal lanjut ke controller. Nah, di controller ini PID dia bakal ngecek PID yang tadi ada yang error. Nah, error tuh membandingkan kan.
dia bakal bandingin suhunya itu pas atau lebih panas atau lebih dingin. Nah, misalnya di sini suhunya ternyata 70 derajat, artinya kan ada error sekitar 10 derajat lebih rendah. Nah, dari situ kita pengen sensor akan melakukan sensor controller akan mengaktifkan akuator. Akuator di sini adalah pemanas. Nah, pemanasnya itu bakal menghangatkan airnya biar dia suhunya naik jadi yang kita inginkan, yaitu 80. Oke, ini udah. Itu kalau misalnya suhunya kurang dari yang seharusnya. Apa yang terjadi jika melebihi? Nah, tentu saja sensor akan lapor ke controller. Nah, di controller ini PID tetap akan bandingin. Oh, ini ternyata suhunya 82, kebanyakan 2 derajat. Otomatis apa? Controller akan melakukan bagaimana caranya biar suhunya turun. Nah, salah satunya bisa mematikan pemanas. Nah, di situ ya akuatornya itu pemanas, soalnya yang alat untuk mengubahnya itu akuator. Jadi set point itu suhunya, terus sensor itu buat melihat datanya apakah suhunya udah sesuai apa belum. Kalau udah, itu kita lanjut ke dari controller. Nah, controller itu dia bakal ngatur itu tuh harus diapakan, apakah itu udah aman-aman aja atau butuh dihangatkan atau butuh diturunkan suhunya. Hasilnya apa? Airnya stabil 80 derajat. Makanya di sensor keluar kalau panas ya segitu aja gitu. Terus kenapa sih pakai PID gitu? Kenapa pakai sistem ini? Ada beberapa kelebihan, yaitu pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Jadi ini tuh cukup mudah dipahami dan dilakukan serta dimanfaatkan. Terus biayanya relatif lebih murah. Nah, kalau di industri itu sistem-sistem ini tuh lebih murah. Terus dapat digunakan dalam beberapa jenis sistem. Jadi mau sistem suhu, tekanan, kecepatan, level cairan, terus berat apapun itu kan itu bisa dimanfaatkan semua dengan sistem ini. Terus dia juga memberikan respon yang cepat dan akurat. Jadi kan kalau misalnya PID itu setiap ada error dia bakal kasih tahu terus bagaimana caranya biar errornya itu atau masalahnya itu diberikan solusi gitu. Terus stabilitas sistem bisa dijaga dengan baik. Jadi menjaga sistem stabil itu dengan ini lebih mudah. Tapi tentu aja ada kekurangannya. Pertama, kita perlu tuning parameter dulu. Kita atur PID-nya biar tepat. Kalau kita mau ngatur sistem begini, kita harus ngasih yang benarnya itu gimana. Nah, itu tuh harus benar. Kalau misalnya salah, otomatis sistemnya tuh tidak menghasilkan output yang maksimal seperti yang kita inginkan. Bisa jadi dia tuh lambat ngasih solusi atau malah nggak stabil. Terus tidak ideal saat sistemnya non-linear atau kompleks. Jadi mungkin PID ini dia itu kan sistemnya cuma membandingkan. Kalau misalnya sistem kompleks, otomatis kita butuh sistem untuk menjaga kestabilan lebih kompleks juga. Jadi ada masalahnya di mana sistem PID ini kurang cocok untuk hal yang kompleks. Lalu bisa menyebabkan overshoot atau melebihi set point jika tidak lengkap. Ya, atau lagi-lagi jika settingannya tidak tepat. Lalu lebih sulit digunakan jika ada gangguan besar atau kondisi sistem secara drastis. Jadi tiba-tiba ada krisis atau hal-hal besar. Mungkin PID ini bakal memproses hal tersebut sedikit lebih lama karena itu berbeda dengan yang setting gitu kan. Jadi settingannya biasanya buat error sekian, tiba-tiba ada masalah besar kritis gitu. Ini ada kemungkinan PID bakal kesulitan. Terus PID ini tidak cerdas ya. PID ini bukan AI yang bisa berpikir, dia cuman menjaga sesuatu
berdasarkan hal yang ditetapkan gitu. Simpulannya apa? Sistem kontrol sangat penting untuk menjaga kestabilan, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai proses. Komponen utamanya ada 4. Setpoint sebagai pengatur standarnya, sensor untuk mendeteksi apa yang terjadi, aktualnya gimana, controller dia memberikan arahan apa yang harus dilakukan, dan aktuator adalah yang diberi arahan untuk mengubah dan menyesuaikan agar sesuai dengan setpoint. Terus PID control merupakan metode kontrol yang sederhana, efektif, dan banyak digunakan di dunia industri. Yang terakhir, meski memiliki beberapa keterbatasan, PID tetap menjadi pilihan utama karena kemudahan dan fleksibilitas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika kalian ingin mempelajari lebih baik, kalian bisa membaca bukunya langsung dari Ogata, itu sudah banyak di online. Saya tahu banyak kekurangan yang saya sampaikan, jadi saya mohon maaf. Tapi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.